何にでも変わってみせる。Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Pada video kali ini, channel Palanta Movie akan mengulas alur cerita Rurouni Kenshin The Legend Ends, yaitu sebuah film aksi tahun 2014 asal Jepang yang disutradarai oleh Keiichi Tomo, dibintangi oleh Takeru Sato sebagai Himura Kenshin dan Emi Takei sebagai Kamiya Kaoru. Film yang berdurasi 2 jam 14 menit 29 detik ini menceritakan tentang Himura yang bertemu dengan sang guru. Setelah sekian lama tidak bertemu, Himura memohon kepada sang guru untuk diajarkan teknik terakhir Hiten Mitsuru Giryu. Sementara itu, Shishio telah memulai serangan untuk menguasai Jepang. Perperangan terjadi antara pemerintahan Meiji melawan Shishio beserta pasukannya. Pihak kepolisian juga telah menetapkan Himura sebagai buronan dan dijatuhi hukuman mati. Legenda tentang Hitokiri Batose sang pembantai pun telah berakhir. Bagaimana kisah lengkap film tersebut? Simak videonya sampai habis. Bagi sahabat yang belum menonton filmnya, disarankan menonton film tersebut terlebih dahulu, karena menonton film secara utuh jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke isi ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang anak kecil sedang menguburkan beberapa mayat seorang diri. Anak kecil tersebut diketahui bernama Shinta. Tiba-tiba seorang pria yang mengenakan jubah dan sebuah pedang datang menghampirinya. Pria tersebut diketahui bernama Seijuro Hiko. Ternyata mayat-mayat yang dikuburkan tersebut adalah para penjahat yang dibunuh oleh Seijuro. Seijuro kemudian berkata bahwa dia akan mengajarkan gaya berpedang miliknya. Seijuro juga mengganti nama anak tersebut menjadi Kenshin. Scene beralih. Himura yang tak sadarkan diri akhirnya terbangun dan teringat kejadian yang telah menimpanya. Himura bergegas untuk mencari dan menyelamatkan Kaoru. Orang yang telah menyelamatkan Himura saat terdampar di tepi pantai dan tak sadarkan diri diketahui bernama Seijuro Hiko. Seijuro merupakan guru dari Himura yang telah mengajarkannya gaya berpedang Hiten Mitsuru Giryu. Seijuro berkata bahwa Himura tidak sadarkan diri selama 3 hari. Himura terlihat sedih dan berputus asa karena gagal menyelamatkan Kaoru. Dengan berlinang air mata, Himura membuat permohonan kepada sang guru. Himura memohon agar dirinya diajarkan teknik terakhir Hiten Mitsurugi, dan Seijuro pun menyanggupinya.
拙者には倒さねばならぬ相手がいる。奴が国を取れば影の人斬りとなった獅子王誠が国を脅かしています。お願いします。いいだろう。Sementara itu di pinggiran pantai Tokyo, Shishio dengan kapal perang miliknya mulai melancarkan serangan. Dia kemudian menembakkan meriam hingga menghancurkan sebuah desa. Kepolisian Tokyo saat ini terlihat sibuk menangani permasalahan yang sedang terjadi. Sementara itu di Kyoto, Sanosuke dan Yahiko yang kehilangan Himura beserta Kaoru tak mampu berbuat banyak. Tindakan Aoshi yang telah melukai bahkan hampir menewaskan Okina telah membuat Misao sadar bahwa Aoshi adalah musuh. Misao bertekad untuk membalas dendam dan ingin membunuh Aoshi. Himura saat ini sedang melakukan latih tanding dengan sang guru. Dalam latihan tersebut terlihat sang guru menggunakan kayu sebagai pedangnya. Sedangkan Himura menggunakan pedang bermata terbalik miliknya. Sang guru menjelaskan bahwa Hiten Mutsurugi Ryu merupakan gaya bebas yang digunakan untuk melindungi orang-orang yang lemah. Pelatihan pun kembali dilanjutkan. Himura menerima beberapa pukulan dari sang guru dan terjatuh berulang kali. Kerasnya serangan yang dilancarkan sang guru membuat pedang kayunya patah. Scene beralih. Menteri Dalam Negeri Ito Hirobumi bersama Inspektur Kawaji dan beberapa pasukan kepolisian pergi menemui Shishio. Pertemuan tersebut pada mulanya dimaksudkan oleh sang menteri untuk memberi tekanan kepada Shishio. Akan tetapi pertemuan itu menyebabkan pasukan kepolisian dibantai oleh anggota Shishio. Shishio berkata agar sang menteri menangkap dan memberikan hukuman mati kepada Himura. Shishio mengancam akan membunuh sang menteri. Shishio dengan penuh amarah mengayunkan pedang miliknya sehingga pedang tersebut menyalakan api. Shishio berkata akan menghancurkan pemerintahan saat ini jika tuntutannya tidak dipenuhi. Saat ini Himura Kenshin Batosai sang pembantai telah menjadi buronan kepolisian. Fujita yang mengetahui hal tersebut menjadi sangat marah. Dia bahkan berdebat dengan Inspektur Kawaji mengenai hal tersebut. Penetapan Himura sebagai buronan kepolisian juga membuat Sanosuke sangat marah. Tiba-tiba seorang gadis datang memberikan kabar bahwa Kaoru sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Sanosuke dan Yahiko bersegera datang ke sana dan mendapati Kaoru dalam keadaan tak sadarkan diri.
Himura sampai saat ini masih melakukan latih tanding dengan sang guru. Himura terlihat kelelahan dan kesulitan menghadapi setiap serangan dari sang guru. Sang guru menjelaskan bahwa pedang hanyalah sebuah alat. Untuk membunuh seseorang, maka semua itu bergantung pada gaya berpedang yang digunakan. Himura melakukan perlawanan, namun sang guru dengan mudah mematahkan setiap serangan Himura. Sang guru mengingatkan kembali Himura tentang masa kecilnya saat menjalani pelatihan. Saat ini Himura berjuang sekuat tenaga dan menolak untuk menyerah meski dipukuli oleh sang guru berkali-kali. Sang guru pun bertanya mengenai bekas luka yang terdapat pada wajah Himura. Himura menceritakan bahwa luka tersebut ia dapatkan saat menjalankan sebuah tugas. Saat itu dirinya hanya memikirkan untuk membunuh dan membunuh. Hingga suatu hari dirinya berjanji untuk tidak pernah membunuh lagi. Himura menceritakan ketidakberdayaannya untuk menghadapi Shishio. Bahkan saat ini Himura tak mampu untuk mengalahkan anak buah Shishio. Himura mengatakan bahwa dirinya bertekad untuk mengalahkan Shishio meski harus mengorbankan nyawanya. Sang guru kemudian berkata agar Himura mencari tahu kesalahan apa yang telah dia lakukan. Jika Himura belum mengetahui kesalahannya, maka kematianlah yang akan menantinya. Keesokan harinya, sang guru menantang Himura untuk bertarung dengannya. Sang guru menunjukkan keseriusannya dan menjadikannya sebagai pertarungan hidup dan mati. Sang guru menyerang Himura tanpa ampun dengan niat membunuh. Himura pun gemetar, bahkan muncul rasa takut saat menghadapi sang guru. Himura juga mendapatkan beberapa luka dari serangan sang guru. Himura kemudian tersadar bahwa dirinya harus berjuang untuk bertahan hidup. Himura menolak untuk menyerah dan berkat itu serangannya hampir mengenai sang guru. Sang guru berkata bahwa Himura selama ini terjebak dalam rasa bersalah dan penyesalan akan masa lalu. Sang guru menjelaskan bahwa Himura menjadi lemah karena hidupnya dihabiskan untuk melindungi orang yang tak berdaya. Sang guru menegaskan bahwa untuk menguasai teknik terakhir dari Hiten Mitsuru Giryu, Himura harus memahami bahwa hidupnya sama berharganya dengan hidup orang lain.
Setelah beberapa hari tak sadarkan diri, Kaoru pun akhirnya terbangun. Kaoru menantikan kedatangan Himura dan berharap Himura baik-baik saja. Kaoru, Yahiko, dan Sanosuke kemudian memutuskan untuk kembali ke Tokyo. Sementara itu, kepolisian Tokyo saat ini sedang melakukan persiapan untuk menghadapi serangan dari Shishio. Himura berkata kepada sang guru bahwa dirinya harus segera kembali. Karena waktu yang sudah mendesak, Himura harus bersegera untuk menghentikan Shishio. Sang guru berpesan agar Himura tidak hanya mengandalkan teknik yang dia ajarkan. Tak lama kemudian, Misao datang dan mengabarkan kepada Himura bahwa Kaoru masih hidup. Pemerintahan saat ini sudah mulai dikendalikan oleh Shishio. Bahkan Himura saat ini telah dijadikan sebagai buronan dan akan dijatuhi hukuman mati. Sementara itu di tempat lain, Okina yang masih dalam keadaan terluka parah datang menemui Aoshi. Luka tersebut Okina dapatkan pada pertarungan sebelumnya saat bertarung melawan Aoshi. Okina bermaksud menghentikan Aoshi yang akan bertarung melawan Himura. Akan tetapi usaha yang dilakukan Okina berakhir sia-sia. Luka dalam yang didapatkannya justru semakin membahayakan dirinya. Misao, Himura, dan salah seorang anggota Oniwa Bansu datang untuk menyelamatkan Okina. Aoshi berkata kepada Himura bahwa dirinya telah mencari Himura sejak 10 tahun yang lalu. Aoshi kemudian menghunuskan pedangnya dan menyerang Himura. Himura terlihat kesulitan saat menghadapi Aoshi. Namun Himura mampu menghindari setiap serangan yang dilancarkan Aoshi. Tiba-tiba Misao melemparkan sebuah kunai dan tepat mengenai punggung Aoshi. Akan tetapi bagi Aoshi hal itu tidak berarti apapun baginya. Himura menjadi sangat marah saat Aoshi menendang Misao. Karena hal itu, Himura kemudian menunjukkan keseriusannya melawan Aoshi. Serangan demi serangan yang dilancarkan Himura mulai membuat Aoshi kesulitan. Aoshi bahkan mendapatkan beberapa hantaman pedang dari Himura yang membuatnya terluka parah. Aoshi pun jatuh tersungkur dan tak sanggup untuk melanjutkan pertarungan.
Himura berkata kepada Aoshi agar dirinya menyadari apa hal yang paling berharga dalam hidupnya. Himura berkata bahwa dirinya akan melawan Aoshi kapan saja jika Aoshi masih menginginkan gelar terkuat. Sementara itu, luka parah yang dialami Okina membuatnya jatuh tak sadarkan diri. Tak lama setelah kejadian tersebut, Misao membawa Aoshi ke penginapan dan memberikannya perawatan. Aoshi kemudian sadar dan berkata kepada Misao bahwa dirinya tak butuh belas kasihan. Misao berkata bahwa hidup Aoshi sekarang telah menjadi miliknya dan Oniwa Bansu. Tampaknya jauh di dalam lubuk hatinya, Misao berharap agar Aoshi bisa kembali dan terbebas dari bayangan masa lalu. Aoshi pun merenungi kesalahan yang telah dilakukannya. Scene beralih. Himura kemudian tiba di dojo milik Kaoru. Di sana Himura bertemu dengan Megumi. Himura berkata bahwa dirinya harus segera menghentikan Shishio. Akan tetapi kedatangan Himura ke Tokyo telah diketahui oleh pihak kepolisian. Polisi melakukan pengepungan untuk menangkap Himura. Himura sebenarnya bisa dengan mudah untuk lolos dari situasi tersebut. Akan tetapi Himura memilih meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Berita penangkapan Himura pun kemudian tersebar luas. Hukuman mati terhadap Himura pun segera dilaksanakan. Kaoru, Yahiko, dan Sanosuke yang mengetahui hal tersebut menjadi sangat marah. Pelaksanaan hukuman mati tersebut tidak hanya disaksikan oleh masyarakat, akan tetapi juga diawasi oleh bawahan Shishio. Himura didakwa atas tuduhan pembunuhan yang ia lakukan di masa lalu dan perbuatannya tak bisa dimaafkan. Beberapa nama korban pun dibacakan dan hal itu mengingatkannya dengan seseorang yang pernah dia bunuh di masa lalu. Himura 抜刀斎その非道かつ残忍なる振る舞いは明治新政府に殺害された九条家初代父筒井直家京都諸市内重倉十兵衛並びに彦根藩藩士井本忠之進九条家青侍藩士梶野勝正彦根藩藩士井本忠之進愛山紅葉型松村光犠牲者の中にはこんな時に祝言を挙げるとはなもうその所業は残忍極まりない将来を約束された若者も含まれ斬首刑に処するものとする出ない死ねる伝説の自分を生かすことを考えて茶番は終わりだ
Tebasan pedang dari eksekutor hukuman mati tidak mengenai Himura. Akan tetapi tebasan tersebut sengaja mengenai tali yang membelenggu Himura. Ternyata upaya hukuman mati terhadap Himura adalah untuk mengelabui bawahan Shishio. Pertempuran pun pecah dan korban pun mulai berjatuhan dari kedua belah pihak. Himura dan Sanosuke bergegas naik ke perahu menuju kapal perang milik Shishio. Himura dan Sanosuke berhasil menaiki kapal perang milik Shishio dan bertarung dengan bawahan Shishio. Sanosuke kemudian berhadapan dengan salah seorang Juppongatana yang bernama Anji Yukyuzan. Baik Anji maupun Sanosuke sama-sama menggunakan teknik bertarung tangan kosong. Meskipun demikian, pertarungan tersebut jelas didominasi oleh Anji. Beberapa pukulan dan tendangan mendarat dengan keras ke tubuh Sanosuke. Sanosuke pun terluka sangat parah. Namun dirinya masih terus berjuang untuk memberikan perlawanan. Sanosuke berhasil mendaratkan beberapa pukulan kepada Anji. Akan tetapi hal tersebut masih belum seberapa jika dibandingkan dengan apa yang Sanosuke dapatkan. Sanosuke kemudian berhasil mengunci pergerakan Anji. Sanosuke pun menggunakan teknik bantingan yang membuat Anji tak berdaya. Pertarungan akhirnya dimenangkan oleh Sanosuke. Sementara itu, Himura kembali berhadapan dengan Sojiro untuk yang kedua kalinya. Pertarungan antara Himura melawan Sojiro berlangsung sengit dan menegangkan. Serangan-serangan dari Sojiro awalnya membuat Himura sedikit kesulitan. Bahkan Himura sempat terluka dari serangan tersebut namun tidak berakibat fatal. Himura kemudian mulai menunjukkan keseriusannya. Tebasan pedang dari Himura berhasil mengenai kaki Sojiro. Serangan tersebut membuat Sojiro mulai kehilangan keseimbangan.
Sembari menahan rasa sakit, Sojiro tetap memberikan perlawanan kepada Himura. Akan tetapi serangan Sojiro dengan mudah diantisipasi oleh Himura. Himura dan Sojiro pun kemudian secara bersama memberikan serangan terakhir. Benturan dari kedua pedang membuat pedang Sojiro patah. Pertarungan pun berakhir dan dimenangkan oleh Himura. Himura kemudian bertarung menghadapi Shishio. Pertarungan sesama Hitoki Ribat Tosai berlangsung sengit dan menegangkan. Serangan demi serangan yang dilancarkan Shishio membuat Himura terlihat sangat kesulitan. Kecepatan ayunan pedang dari Shishio bahkan membuat api menyala pada pedangnya. Teknik pedang berapi milik Shishio hampir membuat Himura terbakar. Meskipun hantaman pedang dari Himura mengenai kepala Shishio, namun hal itu tidak berpengaruh padanya. Serangan dari Shishio justru kembali menyudutkan Himura. Tebasan pedang yang dilancarkan oleh Shishio mengenai punggung Himura. Shishio kemudian menggigit bahu Himura hingga berdarah dan membuat Himura merasakan kesakitan. Tendangan yang sangat keras dari Shishio membuat Himura terlempar hingga menghantam tumpukan kotak kayu. Saito Hajime alias Fujita Goro kemudian datang untuk bertarung menghadapi Shishio. Fujita mengatakan bahwa dirinya datang untuk membalaskan dendam. Pertarungan pun terjadi antara Fujita melawan Shishio. Shishio mendominasi jalannya pertarungan bahkan membuat Fujita tak berkutik. Sanosuke kemudian datang membantu Fujita. Meskipun Sanosuke berhasil mendaratkan beberapa pukulan pada Shishio, hal tersebut tidak memberikan pengaruh sedikit pun padanya. Sanosuke bahkan dijadikan samsak oleh Shishio dan membuatnya tak berdaya. Tiba-tiba Aoshi datang menangkis serangan Shishio yang akan menyerang Himura. Kedatangan Aoshi ke sana membuat Himura terkejut. Aoshi berkata kepada Shishio bahwa yang berhak mengalahkan Himura adalah dirinya. Aoshi kemudian terlibat pertarungan dengan Shishio. Namun serangan dari Aoshi dengan mudah dipatahkan oleh Shishio. Aoshi justru terlempar akibat tendangan lutut dari Shishio. Himura, Sanosuke, Fujita, dan Aoshi kemudian bekerja sama untuk menghadapi Shishio. Namun serangan yang mereka lancarkan dengan mudah dihadapi oleh Shishio. Meskipun kalah jumlah, Shishio hingga saat ini masih mendominasi jalannya pertarungan.
Himura bersama rekan-rekannya sangat kesulitan saat menghadapi Shishio. Akan tetapi Shishio memiliki batasan waktu 15 menit untuk bertarung. Hal itu disebabkan oleh luka bakar pada seluruh tubuhnya yang dia dapatkan di masa lalu. Saat tubuhnya telah mencapai batasnya, maka Shishio akan merasakan rasa sakit dan rasa terbakar dari dalam tubuhnya. Shishio kemudian memuntahkan darah karena tubuhnya tak lagi sanggup untuk bertarung. Melihat hal itu, Yumi Komagata yang merupakan pengikut setia sekaligus kekasih Shishio mencoba menghentikan Himura yang akan menyerang Shishio. Namun Shishio memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Himura. Shishio tanpa ragu menusukkan pedangnya menembus tubuh Yumi hingga mengenai Himura. Yumi yang terluka parah masih sempat tersenyum dan berkata kepada Shishio bahwa dirinya sangat bahagia bisa berguna bagi Shishio. Yumi kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Shishio. Himura dan Shishio saat ini sama-sama terluka parah. Namun mereka menolak untuk menyerah dan bertarung sampai akhir. Mereka saling memberikan serangan balasan meskipun sama-sama kelelahan. Himura berhasil mendaratkan beberapa serangan kepada Shishio, begitu pula halnya dengan Shishio. Himura bertekad untuk mengakhiri pertarungan dengan satu serangan terakhir. Himura menyarungkan pedangnya dan mengambil posisi siap untuk menyerang. Himura menggunakan teknik Amakeru Ryu no Hirameki yang merupakan teknik pamungkas Hiten Mutsuru Giryu. Dengan teknik tersebut, pedang milik Shishio pun patah hingga membuat dirinya terlempar. Shishio bahkan kembali muntah darah akibat luka dalam yang ia dapatkan. Namun dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, Shishio masih sanggup untuk kembali bangkit. Akan tetapi saat ini tubuhnya telah mencapai batasnya. Kondisinya tak lagi memungkinkan untuk melanjutkan pertarungan. Sampai jumpa di neraka. Itulah kalimat terakhir yang diucapkan oleh Shishio kepada Himura. Tubuhnya pun mulai terbakar. Hal itu disebabkan oleh suhu yang sangat panas dari dalam tubuhnya.
Pertarungan pun berakhir dan berhasil dimenangkan oleh Himura. Perperangan pun berakhir dan beberapa anak buah Shishio berhasil ditangkap. Menteri Ito mengucapkan terima kasih kepada Himura karena telah berhasil menghentikan Shishio. Penghormatan juga diberikan kepada para samurai yang telah ikut berjuang. Sang menteri berkata bahwa Battosai sang pembantai telah mati bersama dengan era Bakumatsu. Pernyataan sang menteri menyiratkan bahwa Himura saat ini telah lepas dari tanggung jawab. Himura juga dibebaskan dari dakwaan pembunuhan yang ia lakukan di masa lalu. Himura akhirnya memiliki kebebasan untuk memulai kehidupan barunya dan hidup dengan damai bersama dengan orang yang dicintainya. Film pun tamat. Nah sahabat, demikian alur cerita film Rurouni Kenshin The Legend Ends. Dari film tersebut ada pesan tersirat yang dapat diambil. Di antaranya penting bagi seseorang untuk menyadari bahwa dirinya harus berjuang untuk bertahan hidup. Menolak untuk menyerah, menolak untuk berputus asa, dan semangat untuk terus berjuang akan mengantarkan seseorang mencapai keberhasilan. Seseorang yang terjebak dalam rasa bersalah dan penyesalan akan masa lalu hanya akan menghambat dirinya untuk maju. Seseorang harus memahami bahwa hidupnya sama berharganya dengan hidup orang lain. Dengan demikian, seseorang mampu untuk melindungi orang-orang yang dicintainya tanpa harus mengorbankan dirinya sendiri. Terima kasih, sampai jumpa di ulasan video berikutnya.